Kalian pasti setuju kan kalau kunci sukses di usia muda itu bukan cuma soal pintar, tapi juga soal punya mindset yang tepat. Nah, ada dua jenis mindset yang sering banget dibahas, fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset biasanya percaya bahwa kemampuan itu tetap nggak bisa berubah. Kalau gagal, ya udah berhenti. Sebaliknya, orang dengan growth mindset yakin kalau kemampuan bisa terus berkembang asalkan ada usaha dan belajar dari pengalaman. Menurut riset dari Stanford, orang dengan growth mindset cenderung lebih berani menantang diri sendiri, punya keyakinan bisa mencapai lebih banyak, dan lebih kuat menghadapi kegagalan. Mereka juga lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Makanya, jangan heran kalau hasil yang mereka capai juga lebih oke. Seorang peneliti dari Stanford, Carol Dweck, menunjukkan bahwa siswa dengan growth mindset secara konsisten lebih unggul dibandingkan mereka yang punya fixed mindset. Kenapa? Karena mereka percaya kecerdasan dan kemampuan itu bisa berkembang lewat usaha, bukan bawaan lahir. Jadi, gagal itu bukan akhir, tapi kesempatan buat belajar dan jadi lebih baik. Di video kali ini, gue bakal bahas 5 tanda kalau kalian punya growth mindset di atas rata-rata. Kalau sebagian besar poin nanti relate sama kalian, selamat. Mindset kalian udah keren banget. Yuk, langsung simak dan cek juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari, biar makin paham dan terinspirasi. Kalian nggak takut sama kegagalan, justru belajar dari situ. Orang dengan growth mindset nggak langsung terpuruk saat gagal. Sedih, wajar. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka fokus mencari tahu kenapa bisa gagal dan gimana cara memperbaikinya. Misalnya, kalian ujian dan hasilnya jeblok. Alih-alih langsung menyerah, kalian bertanya, kenapa gua kesulitan di bagian ini? Gimana cara belajar yang lebih efektif? Setelah itu, kalian perbaiki strategi belajar, coba soal baru, atau bahkan minta bantuan guru. Contoh lain, ketika kalian bikin proyek tim di kantor atau kampus, tapi hasilnya kurang maksimal. Orang dengan growth mindset nggak langsung menyerah atau menyalahkan diri sendiri. Mereka justru berpikir, oh ternyata ada step yang kelewatan, nanti gue perbaiki. Bagi mereka, kegagalan bukan akhir, tapi informasi berharga. Bahkan Carol Dweck, psikolog dari Stanford, pernah bilang, failure is information. We label it failure, but it's more like, this didn't work, I'm a problem solver, I'll try something else. Artinya, setiap kali gagal, kita sebenarnya mendapatkan petunjuk baru untuk mencoba cara lain. Penelitian dari Stanford juga mendukung ini. Siswa dengan growth mindset cenderung melihat tantangan sebagai peluang belajar. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, mereka justru semakin termotivasi untuk bangkit. Mereka tahu, kegagalan adalah jalan menuju sukses. Contoh nyata, misalnya, kalian anak kuliah yang dapat nilai rendah di ulangan ekonomi. Teman-teman kalian mungkin merasa down, tapi kalian justru memilih buat nge-review materi, tanya dosen, dan belajar lagi. Kegagalan itu malah bikin kalian makin paham, bukannya bikin nyerah. Dan itu adalah ciri khas growth mindset. Kalian benar-benar mengenal diri sendiri. Maksudnya, kalian tahu bidang apa yang kalian kuasai dan bagian mana yang masih perlu diasah. Orang dengan growth mindset punya prinsip love yourself, menghargai kekuatan diri sekaligus berani menghadapi kelemahan. Mereka nggak cuma sadar kekurangan, tapi juga aktif mencari cara untuk memperbaikinya. Contohnya, kalian jago coding tapi minder kalau ngomong di depan umum. Alih-alih pasrah, kalian memilih ikut klub public speaking untuk melatih kemampuan berbicara. Atau sebaliknya, kalian punya bakat ngomong di depan orang banyak tapi lemah di matematika, maka kalian atur waktu ekstra buat belajar matematika. Penelitian dari Kita Lulus menunjukkan bahwa mencintai diri sendiri berkorelasi erat dengan growth mindset. Ketika kita paham apa kekuatan dan kelemahan kita, kita bisa fokus mengembangkan kekurangan menjadi kelebihan.
Jadi bukan lagi pola pikir, malas ikut ujian kuis literatur, nggak penting. Tapi berubah jadi, oke, gue kurang di literatur. Biar nilainya solid, gue latihan baca sinopsis buku lebih banyak. Kenapa penting kenal diri sendiri? Karena itu justru membantu kita bertumbuh. Contoh nyata, misalnya, kalian sering dibully karena dianggap pemalu. Daripada cuma merasa sakit hati atau down, kalian justru menantang diri dengan ikut teater atau klub debat untuk melatih kepercayaan diri. Sebaliknya, saat kalian merasa sudah ahli di desain grafis, kalian gak berhenti sampai di situ. Kalian justru terus belajar software baru untuk mempertajam skill. Singkatnya, kenali diri kalian dan ambil tindakan. Jangan cuma cuek dan pasrah dengan keadaan. Itulah cara berpikir growth mindset. Kebanyakan orang hanya fokus pada target akhir, lulus, naik jabatan, atau dapat penghasilan besar. Tapi buat mereka yang punya growth mindset, justru prosesnya itu sendiri yang bikin semangat. Mereka menikmati setiap langkah belajar, berproses, dan selalu merenung. Ini sudah oke belum? Bisa ditingkatkan nggak? Menurut kita lulus dalam mencapai tujuan, proses itu justru yang paling penting. Jadi dibanding hanya berpikir, nasib jelek, gagal, orang dengan growth mindset lebih memilih bertanya, gimana caranya gue bisa makin jago? Contohnya, kalian belajar main gitar. Kalau punya fixed mindset, kalian mungkin cuma latihan seadanya demi tampil besok, lalu selesai. Tapi kalau punya growth mindset, kalian justru menikmati setiap nada dan akor yang kalian pelajari. Kalian excited saat menemukan akor yang miring, lalu langsung koreksi sambil tetap enjoy. Seperti yang dikatakan Carol Dweck, mereka yang sukses itu cinta tantangan, tertarik pada kesalahan, menikmati usaha, dan terus belajar. Jadi, belajar main gitar bukan cuma soal bisa tampil, tapi menikmati prosesnya biar skill terus bertambah. Hal yang sama berlaku di tempat kerja. Orang dengan growth mindset nggak cuma buru-buru mengejar target, tapi fokus memperbaiki proses kerjanya. Misalnya, saat ditugasi presentasi, kalian rela meluangkan waktu buat riset dan latihan speaking. Bukan cuma mengejar deadline, tapi juga menikmati perjalanan belajarnya. Itulah mentalitas growth mindset, menikmati proses walaupun butuh waktu dan usaha ekstra. Bukan berarti kalian serakah atau rakus, tapi kalian punya rasa lapar yang positif. Maksudnya, setelah mencapai satu keberhasilan, kalian langsung berpikir, oke, gimana caranya gue bisa lebih baik lagi? Orang dengan growth mindset paham betul bahwa selalu ada level selanjutnya yang bisa dicapai. Setelah dapat nilai A, mereka nggak sekadar puas, tapi bertanya, gimana supaya next time nilainya lebih tinggi lagi? Setelah menang lomba antar kota, mereka berpikir, oke, sekarang tantang diri buat ikut tingkat nasional. Mereka nggak pernah cepat merasa hebat, karena tahu bahwa selalu ada ruang untuk berkembang. Misalnya, ketika kalian jadi juara kelas, bukannya sombong atau puas diri, kalian justru semakin giat belajar supaya prestasi berikutnya bisa lebih gemilang. Orang dengan growth mindset selalu berpikir bahwa ada hal yang lebih tinggi dan hebat untuk dicapai. Intinya, kemenangan bukan akhir, tapi justru jadi motivasi buat terus naik level. Itulah mentalitas growth mindset, selalu berkembang dan nggak cepat puas. Orang dengan growth mindset paham bahwa belajar itu nggak cuma di sekolah atau kampus. Bagi mereka, semua pengalaman sehari-hari bisa jadi pelajaran berharga. Seperti yang dikatakan oleh Kita Lulus, belajar tidak hanya melalui bangku sekolah, tetapi juga pengalaman keseharian. Bahkan saat menyelesaikan tugas kantor, kamu bisa belajar cari ide yang lebih kreatif. Jadi kalau kalian punya growth mindset, kalian bakal melihat setiap kejadian sebagai kesempatan untuk berkembang. Contohnya, kalian rela bangun lebih pagi
buat ikut kursus online atau baca buku inspiratif di waktu senggang. Kalian juga nggak ragu buat nonton tutorial di YouTube untuk upgrade skill atau ikut seminar supaya wawasan makin luas. Setiap feedback, entah dari dosen, bos, atau teman, selalu kalian tampung sebagai masukan, bukan dianggap sindiran. Orang dengan growth mindset tahu bahwa kritik bukanlah penghalang, tapi jalan untuk jadi lebih baik. Seperti yang ditekankan oleh Kita Lulus, orang dengan growth mindset terus meningkatkan kualitas dirinya karena merasa selalu perlu belajar dan memperbaiki diri. Nggak cuma itu, penelitian juga mendukung loh. Stanford News menyebutkan bahwa dengan growth mindset, kegagalan jadi nggak terlalu menakutkan. Kalian akan lebih siap menghadapi tantangan, menerima feedback sebagai peluang belajar, dan terus bertumbuh sepanjang hidup. Artinya, mindset ini bikin kita nggak pernah berhenti belajar. Bahkan saat kalian sudah merasa berpengalaman sekalipun, kalian tetap mencari ilmu baru. Karena kalian tahu, dunia terus berkembang, dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus belajar. Nah, itu dia 5 tanda kalian punya growth mindset di atas rata-rata. Intinya, growth mindset itu bukan cuma teori atau sekadar motivasi sesaat, tapi gaya hidup yang terus dibangun. Kalau sebagian besar ciri di atas cocok dengan kalian, selamat. Kalian punya modal penting untuk sukses, kemampuan belajar dan bangkit tanpa henti. Tapi tenang aja, kalau belum semua poinnya sesuai, nggak perlu khawatir. Growth mindset itu bisa dikembangkan. Setiap juara pun dulunya pemula. Kuncinya adalah ubah cara berpikir, siap menerima tantangan, dan belajar dari setiap masukan. Jadi, tetap semangat ya. Ingat, kegagalan itu guru terbaik, proses itu bagian dari petualangan, dan usaha kalian adalah investasi paling berharga. Yuk, mulai terapkan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadilah versi terbaik dari diri kalian. Kalian luar biasa.